Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru senjo. Ya, halo yuk ibu-ibu. Ada? Nah, alhamdulillah ya. Kadang jasadnya aja yang ada di sini, ya, rohnya di rumah. Ya, cuman insya Allah malamnya ada semua ya, jasad dengan rohnya ya. Nah, semangat ibu ya, kita bakar semangat kita insya Allah ya, mudah-mudahan dengan semangat ya kita mendapatkan berkah dan kesannya dari acara kita pada malam hari ini ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli as-sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya, saya hormati Bapak RT dan Bapak RW Kelurahan Tebing Tinggi, dan yang saya hormati Bapak Imam dan para pegawai syarahnya Musalla Baitul Atiq yang bertempat di RT 3 RW 7 ya, Kelurahan Tebing Tinggi. Dan yang saya hormati dan saya muliakan para asatiz dan asatidzah, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, namun itu tidak mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini tak bosan-bosan ya, kita memperingati tahun demi tahun, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola ya, tak bosan-bosan. Apa? Kita memperingati, artinya apa? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana ini tidak karena kehendak kita sendiri, melainkan berkat nikmat dan afiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus yang selanjutnya tak bosan-bosan kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz sama-sama kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau tadi kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pada malam hari ini ya bisa dikatakan ada lagi musola selain ini di sini RT kita. Aduh inilah ya. Wah, bisa dikatakan terakhir sudah. Masjid Agung kita lah ngadulan belum ya?
Insya Allah ada ya. Insya Allah belum. Insya Allah belum. Nah, Masjid Agung saja pusat bisa dikatakan, ya, dan bisa dikatakan milik dari RW kita juga, masya Allah. Ya, saya dengar dari Pak RW tadi, RW paling kaya di sini. Ya, galonya ado galo. Nah, bahasa gitu. Masjid Agung lingkungan Dio, ya. Lembaga STIK, masya Allah lingkungan Dio, ya. Gor lingkungan Dio, masya Allah galonya do, ya. RW paling kaya. Nah, itu saja masjid paling besar bisa dikatakan masjid pusat kita, Kabupaten Tebo ini belum mengadakan apa-apa. Wong kita yang kecilnya, masya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, ya, diberi kesempatan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga dapat kita memperingati Isra dan Mi'raj demi apa? Memuliakan momennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sia-sia orang yang memuliakan momennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Allah sia-siakan. Ya, apalagi ya yang namanya bahagia. Ada suatu riwayat dikisahkan yang berkaitan dengan kelahiran Nabi, tapi di sini ada makna apa? Memuliakan momen Nabi. Pada pas ketika Nabi lahir atau sebelum lahir, ada salah satu pamannya yang bernama Abdul Uzza. Abdul Uzza itu dikenal nama kerennya, nama viralnya Abu Lahab. Nama kerennya, nama viralnya Abu Lahab. Paman Nabi, ya, paman Nabi. Sebelum Nabi lahir, ya, Nabi masih di dalam kandungan, itu sudah ditinggal sama ayahnya. Ayahnya sudah meninggal duluan. Ya, jadi sebelum itu akhirnya apa? Akhirnya si biasanya kebiasaan orang bangsa Arab ini, dia selalu ya memikirkan keturunan dan bangga terhadap nasab-nasabnya. Oh, ya, takut si Abu Lahab bahwa pada waktu itu Siti Aminah nggak ada kabar belum, nggak ada kabar bahwa dia ya mengandung daripada anak saudaranya, hingga tahu kabar ya bahwa istrinya Abdullah, ya, istrinya daripada saudaranya mengandunglah dari anaknya saudaranya sendiri, yaitu Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Abu Lahab, ya, tapi belum, ya, hingga dikirimnya salah satu budak hamba sayanya Suwaibah. Apa itu? Dikatakan kepada salah satu budak hambanya Suwaibah, wahai Suwaibah, kau lihat ya itu Aminah, nanti kasih kabar kalau lahir sudah anaknya, kasih kabar, baik pun itu laki-laki ataupun perempuan. Setelah itu alhamdulillah akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya. Pas ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, si Suwaibah mengasih kabar kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir, perempuan atau laki-laki? Laki-laki katanya. Oh, ini dia. Ya. Ini yang sangat tepat, bahkan inilah yang bisa meneruskan keturunanku katanya. Ya. Akhirnya saking bahagianya dengan momen itu tersebut, ya, apa? Engkau Suwaibah aku merdekakan. Mulai hari ini aku sangat senang sekali keponakanku lahir, bahkan laki-laki lagi, ya, kau aku merdekakan. Merdekakan. Budak itu harganya mahal, Bang. Ya, onta saja paling murah itu pun yang kurus, ya, perkiraan harganya 1,35 juta. Ya. Kalau budak, ya, itu perkiraan ya sekitar 50 juta lah. Ya. Berkat situ si Abu Lahab bahagia, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Bukan karena apa? Bukan karena dia tahu dia nanti ini keponakannya jadi Nabi akhir zaman, bukan. Dia bahagia kenapa?
hanya karena hal perkara duniawi. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan momen itu tersebut. Apa? Setiap hari Senin, ya, diriwayatkan ada yang menyaksikan Abu Lahab apa? Dia mendapatkan keringanannya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika ditanya, wahai Abu Lahab, apa kabarmu? Ya, kabarku dalam siksaan Allah. Tapi apa? Setiap malam Senin aku mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gerangannya, sebabnya? Lantasan apa? Lantas saya bahagia pas ketika ya momen lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Lahab yang tidak beriman dengan Nabi, yang kafir, ya, agamanya tidak masuk Nabi, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, Bu. Ya. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad sekalipun kita tidak bertemu, ya. Terus kita memuliakan, senang, bahagia terhadap momen Nabi Muhammad, insya Allah ya kita mendapatkan balasan yang lebih besar daripada itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bukan kehendak kita, Bu, ya. Dengan mudahnya kita meluangkan waktu istirahat kita, ya. Apalagi saya paham sekali, Pak, kalau kita di Tebo nih jam 9 itu sudah kayak kota mati Tebo. Ya, sudah pada istirahat semua. Ya, wah sekarang lah jam 9 lewat kita masih duduk di musola, ya. Meluangkan waktu istirahat kita, meluangkan waktu kerja kita, mungkin ada yang kerja malam, ya, meluangkan segalanya lah, ya. Terus beramal, duduk di sini dengan pengajian. Oh, ini pasti kita apa? Mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Paling kecil dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pulang dari sini. Amin. Amin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La yaqudu qaumun yadhkurunallah, tidaklah duduk oleh suatu perkumpulan yang mana perkumpulan itu saling mengingat kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Illa yunadi munadihim minas sama, melainkan dipanggil suatu panggilan dari langit. Apa itu? Ya, angkumu maghfuran lakum. Apabila perkumpulan itu tersebut, ya, bangun dari duduknya, bukan keluar, Pak, bukan keluar, Bu, bangun tegak begitu nanti, tegak dari sini, ya, maghfuran lakum, diampunkan bagi mereka itu. Alhamdulillah. Terus hanya batas itu? Enggak, belum. Ada akhir apa? Qad buddilat sayyi'atikum hasanat, ya, diganti amal jelek kita itu hasanat, akan kebaikan, dapat ampunan, ya, balik dari sini, dan diganti amal buruk kita selama ini, ya, diganti dengan amal yang baik. Nah, ini nikmat yang tanpa kita sadari dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masya Allah, ya, malam hari ini banyak rahmat turun, ya. Jangan ampunan saja, hujan pun turun, ya, itu menandakan rahmat turun, ya. Hujan ini juga terbagi dua, Pak, ya. Kalau sedikit itu rahmat, kalau berlebihan itu azab, ya, sampai banjir, kalau lah tenggelam kalau itu azab, bukan rahmat lagi, ya. Jangan beranggap rahmat pula. Cuman kalau pada hakikatnya rahmat juga. Apapun musibahnya, hujan berlebihan hingga banjir, Allah ingin mengampunkan dosa kampung itu tersebut, rahmat. Kalau mereka yang bersabar, diampunkan. Kalau mereka bersabar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hakikatnya rahmat, ya, hakikatnya rahmat. Jadi lanjut kepada
momen pada malam hari ini kita tidak lain memperingati Isra dan Mi'raj dengan tema apa tadi? Memperkuat keimanan melalui sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Tidak ada lain. Ya, hadiah atau pesan dan kesan dari momennya Isra dan Mi'raj ini Bu, ya, tidak ada lain apa? Ialah sholat 5 waktu. Ya. Ini wajib kepada kita semua. Ya. Zakat beda Bu. Zakat wajib dan wajib Bu. Wajib. Cuman kalau miskin tak wajib Bu. Ya. Terus apa lagi? Haji wajib Bu. Bu, ada masih? Masya Allah, godaannya makin berat. Ya, apalagi hujan turun, hawa dingin, selesai kita sudah. Ya, nanti kita sama-sama baca doa Bismikallahumma ahya. Ya. Apa? Haji wajib dah Bu? Wajib. Cuman kalau tidak mampu wajib dah wajib. Puasa bentar lagi kita ini wajib dah wajib. Cuman kalau ada uzurnya atau tidak kemampuannya wajib dah wajib. Ya. Terus sholat wajib dah wajib. Mampu wajib. Sakit wajib. Sehat apalagi. Miskin wajib. Kaya apalagi. Terus apa lagi? Keadaan aman apalagi. Keadaan sulit tetap wajib. Nah, ini bedanya dengan amal perkara yang wajib yang lain. Ya. Zakat, haji, puasa wajib, tapi kalau tidak ada kemampuannya gugur. Tapi kalau sholat, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang bawahan, terus apa lagi? Mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, mau pesek, mau mancung, semuanya wajib. Gak ada pandang bulu ya kalau masalah sholat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad adamaddin. Faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Ya. Barang siapa yang mendirikan salat, apa? Sama saja dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia menghancurkan agamanya sendiri. Ya. Jadi siapapun kita, ya, apa? Saling kita menjaga daripada amal sholat kita. Mau yang suami Pak, ya, jaga sholat kita. Ya, jangan ke masjid sendirian Pak. Ya, terkadang kita nih, kalau suaminya pergilah ke masjid, ya, mau istrinya di rumah nggak ditegur terkadang, ya, nggak ditegur, ya, Dek atau siapa, ya, nanti sholat atau setelah sholat ditanya sudah sholat apa belum. Kalau misalnya yang sholat di rumah, ya, tegur kita. Apalagi terhadap anak ini anak nih, ya, anak nih. Ini saya mau tanya, jawab jujur ya, jangan takut dengan ayah sama ibunya nih. Ya, mulai cemas ini yang ibu-ibu. Ya, ada ibunya nyuruh sholat. Ada, alhamdulillah satu yang jawab. Alhamdulillah. Ya, ada satu yang jawab. Ya, ini saya tanya ulang lagi, ada ibunya nyuruh sholat? Baru kompak ya. Jujur tak itu? Jawab jujurnya takut-takut. Ya,
Jawab jujur ya seperti bermakna bohong. Nah, ini bahaya kita. Ya. Apalagi terhadap anak, Bu. Ya. Ini ibu yang paling penting terhadap mendidik anak. Ya, kita didik anak kita, Bu, ya. Perintahkan sholat dari mulai kecil. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Muru auladakum bisolah. Suruhlah anak kamu ya untuk mengerjakan sholat bisa sini dengan umur 7 tahun. Nah sudah keraskan. Ini umurnya ada berapa? Ada yang umurnya sudah 7 tahun ke atas? Oh banyak, angkat tangan. Oh hampir semuanya loh. Ya, lah sudah wajib sholat. Oh ya. Terus apa lagi kata Nabi? Wadribuhu bi'asri sinin. Dan pukul. Ya, kalau dia disuruh sholat tidak mau apabila umurnya sudah 10 tahun ya. Ini sudah 11 katanya. Lah terlewat. Ya. Pukul. Itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa, Bu? 5 waktu. Sebahagian ada yang pemahaman cuma 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya kemana? Subuhnya sudah lewat tak katanya. Ya. Ada sebahagian 3 waktu, masya Allah. Zuhur, asar, maghrib. Ya. Karena apa? Betul kata Nabi. Ya. Sholat yang paling berat itu sholat subuh dan sholat isya. Ya. Karena kebiasaan kita ini sudah sholat maghrib makan terus perut kenyang, uap nasi naik ke kepala, lah selesai cerita. Naik kepala keluar dari mulut, lah wallahualam itu ya. Sebagian masya Allah mengambil apa kaul, memang ada kaul pendapat ulama wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdalu katanya. Apa? Ada pendapat ulama mengakhirkan sholat isya itu afdal. Ya, itu yang mudah bangun. Ya, yang pasti bangun sebelum subuh. Ya kalau tidak ada bangun sama sekali, ya, yang tidak diharapkan sama sekali sudah tahu kebiasaannya, ya mau ngapain? Ya, ingat Pak, Bu, berapa? 5 waktu. Pertama, subuh. Nah ini dia. Jam berapa, Bu, subuh? Jam 6, Pak. Jam 7 sebagian. Itu kenyuk subuh lagi. Ya. Itu subuhnya kunutnya kunut kering. Ya. Bukan basah lagi kunutnya. Ya. Itulah sudah dinamakan sholat duha. Subuhnya jam berapa, Bu? Kalau kita sekarang subuhnya lah sudah jam berapa? Setengah 5 sudah sekarang. Ya. Setengah 5 apa setengah 6? Hah? Loh, tidak ada yang tahu lagi sholat. Nah ini ketahuan ini. Ada waktu kita di sini? Ada? Berapa ayo? Jam 5. Tak ada yang tahu lagi waktu sholat subuhnya masuk kapan. La haula wala, ini jangan nampak sekali lah. Ya. Yang pertama subuh, Bu, jam berapa? Jam 5. Masih ada waktunya sebelum terbit matahari. Terbit fajar itu masuknya waktu subuh. Ya. Terbit matahari habisnya waktu subuh. Ya, sekiranya matahari belum terbit masih ada waktunya sholat bangun walaupun telat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sholat duhur. Dimanapun kita, di kantor sholat, di toko sholat, di kebun sholat, di rumah sakit sholat, di mobil sholat, di pesawat sholat, dimanapun kita tetap sholat. Ini zuhur kebiasaan kita, jam aktivitas kita. Kita dahulukan sholat. Terkadang, Bu, kita nih Pak, ya apa? Ambisi terkadang amal yang selain wajib, apalagi yang sunnah. Subhanallah, ya. Sebagian manusia pengen dia fokus gemar dengan sodako. Sebagian manusia, sebagian muslim gemar dengan puasa.
puasa-puasa sunnah. Sebahagian saudara kita muslim gemar dengan zikir, tetapi pas ketika sholat dia tidak berpikir. Ya, hal yang wajib yang paling utama di dalam ibadah tidak dia pikirkan. Gimana sholat pada waktunya yang tepat, gimana sholat pada awal waktunya, gimana sholat di tempat yang paling afdol, di masjid. Ya, terkadang kita lalai di situ. Tapi kita demi mengutamakan apa? Yang sunnah, yang sunnah, yang sunnah. Ini kekurangan kita. Ya. Padahal yang wajib itu dulu yang kita sempurnakan. Ya. Kita dahulukan, kita patut berpikir dahulu apa? Sholat tepat pada waktunya. Sholat di tempat yang afdol, seperti di masjid. Ya. Jangan sampai kita melalaikan mengakhir-akhirnya, sehingga kita tidak termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bu? Fawailul lil musallin. Apalagi sama ayatnya, Bu? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bu? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang lu kok celaka bagi orang sholat? Orang yang sholat melakukan perintah Allah kok celaka? Tapi orang yang sholat yang celaka di sini orang yang mana? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu di dalam sholatnya lalai. Lalai di sini banyak. Ya, pertama melambat-lambatkan, mengulur-ulur waktu. Terus di dalam sholatnya tidak khusyuk. Ya, nah ini termasuk lalai. Ya, makanya ulama-ulama kita sekarang ya banyak menganjurkan apa? Banyak menganjurkan kalau misalnya sholat di akhir zaman ini sepatutnya kita selalu melakukan yang namanya sujud sahwi. Ini dia, sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan di mana? Sujud sahwi dilakukan ketika kita lalai di dalam sholat. Bukan hanya lupa, ragu apakah rakaat ketiga apa keempat ya, atau sudah ini keempat apa yang kelima ya, atau ketinggalan salah satu sunnah-sunnah ab'ad, seperti meninggalkan tasyahud awal, seperti meninggalkan kunut. Bukan hanya situ saja ya, bahkan kita pas ketika takbir Allahu Akbar, pikiran kita entah kemana-mana ya, lalai kita ya, lalai ya, makanya itu namanya sahun, sujud sahwi ya, lalai. Nah ini yang kita harus utamakan. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, apa katanya ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Kita berpikir nanti di hari kiamat, aman, amal sodakoh saya lah banyak, aman, amal puasa saya banyak, aman, zikir saya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar banyak. Tidak itu yang ditanya nanti, perkara amal ibadah yang ditanya di hari kiamat, Bu. Ya. Apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bil abdu. Perkara yang pertama amal ibadah yang nanti ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? As-shalah, yaitu salat. Nah ini kita terkadang ya. Dan di sini juga menandakan apa? Naiknya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah, meningkat apabila kita berbuat taat, apalagi amal ibadah taat yang wajib, apalagi amal ibadah taat yang paling diutamakan seperti sholat. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang iman itu tersebut dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Maksiat banyak ya, macam-macam. Salah satunya kita melalaikan sholat itu termasuk juga. Nantilah, akhirnya keluar waktunya. Ya. Nantilah, akhirnya berat melakukannya. Ya, pas ketika Nabi Muhammad SAW
dalam proses perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad menyaksikan di dalam api neraka ada orang, Pak, di dalam api neraka. Pada waktu itu Nabi Muhammad menyaksikan dipukul kepalanya, ya, sampai pecah kepalanya, dan anehnya masih hidup. Sampai pecah kepalanya masih hidup dan teraung-raung, kalau bahasa kita, minta ampun, minta tolong. Ketika pecah, subhanallah, dibalikkan lagi, kembali lagi utuh, terus dipukul lagi. Itulah seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya dengan Jibril, wahai Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka yang ditokok kepalanya itu sampai pecah, ya. Terus balik lagi, siapa mereka itu, wahai Jibril? Oh ya Muhammad, mereka itu yang mana selama di dunia melakukan sholatnya dengan merasa berat. Nah, sholat, Bu, Pak, ya, kita tetap melakukan sholat cuman berat. Nah itu, ya, padahal kita telah melepas kewajiban kita. Tapi subhanallah, inilah, ya, hikmahnya apa? Saking pentingnya kita harus utamakan memperhatikan amal sholat kita. Bagaimana kita harus mengerjakan sholat ini dengan penuh keimanan dan penuh kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi nanti kita menyambut dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah, ya. Sekarang kita lah hampir masuk setengah daripada bulan Sya'ban, ya. Tidak apa-apa lah sedikit, ya. Kalau ditanya hukum sholat, tak tahu galau, Pak. Ya, hukum sholat apa, Bu? Wajib. Yang 5 waktu wajib, ya. Apalagi kita sekarang, ya, menyambut dalam bulan suci Ramadan, harus dengan penuh banyak amal ibadah, ya, karena kita mati itu tidak lain dibawa hanyalah amal ibadah, Bu, ya. Dan ada lain dah. Sekalipun nanti bapaknya atau siapanya, ibu mati berwasiat, ya, tolonglah bawa kipas angin, tolonglah bawa TV, bawa kasur, ya, tidak bakal mau pegawai syarat kita mana, Pak Imam kita. Kalau ada masyarakat kita RT 3 RW 3 diberwasiat minta bawakan TV dalam kuburannya, kipas angin, kirimkan taruh duit, ya, kalau malaikat nanya sogo aja katanya. Saya dapat jawab milah katanya. Tidak bisa, Bu, ya. Tak bisa, tak muat juga. Nah, tak ada yang lain bisa menemani kecuali amal ibadah. Jangankan benda mati, benda hidup saya tak ada bisa menemani kita. Nih, Bu, ada masih? Ruhnya ada? Ya, kayaknya laloyo, ya. Ini saya mau tanya, Bu. Saya mau tanya. Jawab jujur, ya. Siap, Bu? Siap? Nampaknya penduduk ibu-ibunya sedikit, Pak, sini, ya, lebih banyak bapak-bapaknya. Wah, nampaknya RT 3 RW 7 nih kelurahan Tebing Tinggi agak lambat dikit kiamatnya. Ya, kenapa? Karena salah satu tanda kiamat itu laki-laki berkurang, perempuan membanyak. Nah, Masya Allah, ini kelurahan Tebing Tinggi lambat dikit kiamatnya, ya. Agak terlambatnya, banyak laki-laki, perempuannya belum banyak. Khusus di sini, ya. Lambat di kiamatnya, Masya Allah, ya. Insya Allah berarti umurnya panjang-panjang, Insya Allah sini, ya. Amin ya Rabbal alamin. Umur panjang dan amal ibadahnya baik. Sebagaimana apa kata Nabi Muhammad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang mana panjang umurnya dan baik pula lah amal ibadahnya. Itu sebaik-baik manusia, ya. Nah, kembali lagi saya mau tanya nih, Bu. Bang jujur, ya. Sayang tak sama bapaknya? Malu-malu jawabnya, ya. Bu, sayang lah kan? Setia, Bu? Setia? Sebagian jawab setia, Ustaz, apabila ada duitnya. Pas ada duitnya saja setia, ya. Betul lah, Pak. Iya, ya.
Alhamdulillah sayang setia Bu ya. Ya, alhamdulillah. Nih saya tes nih. Bu, saya tes nih. Kalau betul-betul sayang dan setia. Kalau misalnya Bapak wasiat, Dek, pas nanti Bapak mati tolong temani Bapak ya. Loh, katanya sayang setia. Sanggup Bu? Hah? Berarti tidak sayang. Ya. Nah, ini bukti Pak. Ya kan? Di depan mata kita sendiri. Ya. Tak ada yang sanggup. Itu belum darah daging. Nih yang darah daging ini. Saya tanya nih. Saya tanya. Nanti kalau Pak pulang dari acara nih, bapaknya bilang nanti bapak mati kawani bapak dalam kubur, yang mau? Ada gitu. Gak ada yang maunya. Anak sendiri nanti durhaka loh sama bapaknya. Nah, ya, gak sanggup Pak. Ya, tidak sanggup. Begitu juga dengan bapaknya. Mana ada. Nanti misalnya ibunya wasiat, Pak, kalau saya mati kawani saya, no way, saya baru. Pasti itu, ya. Apalagi yang muda, masih, masya Allah, ya. Ada yang sanggup Pak, Bu. Ya. Jangankan benda mati, rumah, mobil, sekian hektar kita punya kebun, punya sekolah, punya apapun itu, tidak bisa menemani kita masuk alam kubur. Ya, paham Bu ya? Paham Bu ya, insya Allah ya. Apalagi benda yang hidup, yang katanya sayang dan setia tadi. Ya, yang kata anaknya sayang bapak, saya sayang sekali dengan bapak, sayang sekali dengan ibu. Ya, yang namanya sudah mati, selesai cinta sayangnya, putus. Ya, jadi apa? Tidak ada lain yang bisa menemani kita di alam kubur melainkan amal ibadah. Amal ibadah yang paling penting apa? Sholat. Ya. Apalagi di anak-anak kita, jangan sampai kita sepelekan. Ini banyak kita kadang umur 3 tahun, 4 tahun, ya, kita sepelekan. Kita tidak memperdulikan untuk membiasakan dia pada bangun waktu subuh. Kasihan anak. Ya, dia kecapean, ini kebanyakan kebiasaan kita. Ya. Kita ajari dari kecil, Bu. Ya, supaya nanti apa? Supaya besarnya kita tidak sulit, ya. Jangankan merintahnya. Terkadang dia melakukan sendiri tanpa kita memerintahnya. Ya, kayak bangun subuh itu tuh. Ya, biasakan. Ya, biar gimana pun. Nih zaman sekarang nih main HP, masya Allah. Jangan dikasih HP kecuali sudah sholat. Setuju? Dengar tuh Bu. Ini malam ini perjanjian nih. Ya, dengar tuh. Setuju? Ada yang tak jawab nih. Itu tak jawab tuh nih. Ya. Nah, malam ini lah janji itu, ya. Nanti Bu Ibu sudah dengar ya Bapak-bapak ya. Dengar. Nanti kalau tak ada yang namanya dapat megang HP kecuali sudah sholat dan sudah ngaji. Mantap. Nah, ini dalil malam ini. Ya, saksinya banyak. Ya, saksinya langsung. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Tidak ada lain ya amal sholat. Apalagi di bulan Sya'ban sekarang kita banyak dianjurkan untuk banyak beribadah. Selain sholat itu ada yang namanya puasa. Hadis diriwayatkan oleh Usama bin Zaid. Pas ketika ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, aku tidak menyaksikan engkau puasa lebih banyak di bulan lain melainkan bulan Sya'ban ini. Terus apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena apa? Bulan Sya'ban bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan ini apa? Bulan yang banyak manusia lalai. Dan bulan Sya'ban juga yang mana bulan diangkat amal ibadah di kita. Lantas apa?
Kata Nabi Muhammad, aku lebih suka apabila amal ibadahku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi kita banyak-banyak disuruh puasa bulan Sya'ban. Itu salah satu ya amal di bulan Sya'ban. Terus apa lagi? Syahrul Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bulan Sya'bannya itu bulannya aku, kata Nabi. Artinya apa? Untuk memperbanyak solawat. Ya, banyak solawat. Aqrabun nasu ilayya bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah, kata Nabi Muhammad. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat ialah orang paling banyak selawat kepadaku. Terus jamaah bertanya, Ustaz, selawatnya itu yang gimana? Simple aja, Bu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah selesai. Kalau takut panjang-panjang. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sambil masak sambil berjalan, subhanallah sehari 100. Alhamdulillah. Ya. Itu salah satunya. Dan puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, apa kata Nabi? Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, puasa apa yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Sya'banun ta'ziman di Ramadan, katanya. Bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan apa? Keutamaan kita menyambut dengan senang, ya, menyambut dengan bahagia kedatangan bulan Ramadan apa? Man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, kata Nabi Muhammad. Man fariha bi qudumi Ramadan, barang siapa yang bahagia, barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira menghadapi memuliakan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Senang, bahagia, memuliakan bulan Ramadan dengan apa? Jenisnya, masanya itu ibadah. Berarti kita memuliakan, menyambut bulan Ramadan dengan ibadah. Kayak seperti kita kebiasaannya, Pak, khususnya di Kabupaten Tebo kan, apalagi di kampung-kampung kita, itu biasa kita bikin kadang tuh bikin sedekah, ya, sedekah nyambut Ramadan. Alhamdulillah, amal salah satunya bagus, ya. Terus memperbanyak puasa demi apa? Menyambut bulan Ramadan masuk, ya. Terus apa lagi? Memperbanyak sholat, sama, menjaga, lebih meningkatkan lagi kesempurnaan sholat 5 waktu kita. Termasuk daripada bahagia, senang yang menyambut bulan Ramadan, ya. Hingga insya Allah apabila kita betul-betul ya melaksanakan itu tersebut demi memuliakan menyambut bulan Ramadan, ya, sebagaimana di dalam sebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, apa? Haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ada yang sanggup, ya, tak ada yang sanggup menyentuhnya api neraka. Ya. Pas ketika masuk bulan Ramadan, iman kita sudah sempurna, susunnya sudah bagus, Pak. Ya. Apa hadis Nabi? Syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulannya Rajab itu bulannya Allah, yang mana untuk memperbanyak istighfar. Nah, itu proses ampunan bulan Rajab. Lah sudah terhapus, dosa sudah diampunkan. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Proses meningkatkan amal ibadah. Lah sudah diampunkan amal ibadah. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan bulannya umatku. Puncak daripada apa? Puncak daripada tingkatan amal ibadah kita. Hingga apa? Hingga kita melakukan amal ibadah puasa, ya, di bulan Ramadan, dan diselingi dengan perkara wajib kita, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, apa katanya? Man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan secara keimanannya, wa ihtisaban dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa sebelumnya. Hadis lain diriwayatkan apa? Kharajat min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Nah, barang siapa yang puasa, betul-betul puasa, kharajat min dzunubihi, keluar daripada dosanya, kayaumin waladathu ummuh, seperti mana dia baru lahir dari perut ibunya. Makanya kalau kita biasa, kita biasa kalau sudah hari raya itu alhamdulillah selamat. Ya, kebiasaan kita umumnya kembali kepada fitrah, suci. Ya, sucinya bagaimana, Bu? Ya, puasanya puasa semua dah. Puasa semua dah. Bukan hanya perut saja puasa, Pak. Ya. Itu dia. Perut puasa menahan lapar dan haus. Mata juga puasa. Perut lapar dan haus. Telinga juga puasa, ya. Mata puasa menahan dari segala memandang yang haram, memandang saudara muslim dengan pandangan yang hina, yang meremehkan. Telinga begitu juga, mendengar gunjingan, mendengar kabar-kabar yang tidak penting. Terus mulut lagi, masya Allah, ya. Jadi semuanya puasa, Bu. Ya, mata puasa, telinga puasa, hidung puasa, mulut puasa, tangan puasa, kaki puasa. Jadi semuanya puasa. Ya, yang dimaksudkan Nabi di sini yang apa? Yang benar-benar puasa semuanya. Alhamdulillah di mazhab kita Imam Syafi'i, ya, terkadang apa? Kita puasa, alhamdulillah, cuman mulut tak puasa, ya. Tak lepas ngomong, ngomel, ngobarin orang, ya, gosip-gosip orang, tak lepas, betul tak, Bu? Ya, Bu? Oh, Bu, ada, alhamdulillah, adanya sudah redup lah. Ya, sudah jam berapa sekarang? Masya Allah, ya, baru 20 menit. Saya dikasih jatah sama Pak RW tadi 2 jam katanya. Waduh, betul Pak? Tak ya. Ya, semampunya lah, ya. Pun sana banyak nguap, ya, kena juga uap yang sini, ya. Yuk, ya, ada Bu, ya, ada insya Allah, ya, insya Allah, Bu, ya, walaupun ngantuk-ngantuk, nguap-nguap, ya, mudah-mudahan, ya, momen ini, ya, Allah tidak melupakan dan Allah menjanjikan kita apa? Masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan segala urusan kita, amin. Dan sampaikan umur kita menyicip bulan Ramadan yang penuh berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kembali kepada tadi puasa, semuanya puasa, Bu. Di segi mazhab kita Imam Syafi'i, alhamdulillah, ya, kewajiban lepas. Tapi di segi mazhabnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau mata tidak puasa, batal puasa semuanya. Kalau hati tidak puasa, masih ada nyimpan dendam, benci, riya, sombong, batal puasa semuanya, batal. Cuman alhamdulillah mazhab kita Imam Syafi'i, ya, apa? Pahalanya saja batal, tapi kewajibannya tetap jalan, ya, artinya gugur kewajibannya. Tapi tidak ada apa-apa, Bu. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Wa kam min siyamin la yajlahu illa juwalatos, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada yang dia dapati kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Yang puasa cuma perutnya saja. Ya. Telinga tidak puasa, mata tidak puasa, hidung tidak puasa, mulut tidak puasa, kaki tidak puasa, tangan tidak puasa. Ya, jangan harap. Kadang ibu-ibu kita nih semangat, Pak. Ya, kalau bapak ya wallah alam lah, sama-sama tahu lah kita laki-laki, ya. Namanya puasa sunnah nih agak apa nih, Pak, ya.
Ya, jangankan puasa sunnah, kadang puasa wajib aja. Sebagian saudara kita yang kerja berat itu lah bikin fatwa sendiri kadang tuh. Ya apa? Saya tidak ada wajib lagi puasa katanya. Ya, sudah uzur katanya. Ada yang saudara kita kerja berat itu. Ya, puasa wajib, apalagi puasa sunnah. Ya bang puasa sunnah yuk tuh deh. Puasa bulan Ramadan deh, wallahu alam katanya. Ya, ikut lebaran orang baju baru ya. Nah, ini ibu kadang tuh yang rajin puasa sunnah ya, hobi kadang puasa yang punya keutamaan dan fadilahnya ya, sama seperti kayak puasa Syaban misalnya. Terus ada lagi puasa Muharram, ada lagi puasa Arafah, ada lagi puasa 6 Syawal ya. Sia-sia percuma bu ya. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah pun kalau cuman hanya perut yang puasa tidak bakal dapat keutamaan puasa sunnah itu. Apapun itu keutamaannya, apapun. Jadi gimana Ustaz? Ya, kita ini sulit terbiasa. Ya, terbiasa kadang tuh mau tidak mau mulut ini, masya Allah, mata ini masya Allah, telinga ini masya Allah. Ya sudah, diam di rumah. Khusus puasa, diam di rumah kalau tidak bisa menjaga. Ya, tidak ada kunci lain. Supaya apa? Supaya puasa kita tidak sia-sia dan mendapatkan keutamaan dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga apa? Hingga kita termasuk apa yang dibilang Nabi Muhammad SAW, kharajat min zunubihi kayaumin waladatku ummuh. Ya, keluar daripada dosanya sebagaimana dia keluar dari perut ibunya, kayak fitrah. Ini baru pas ketika lebaran baru bisa dikatakan fitrah. Ya, mun puasa perut aja jangan harap, jangan mimpi ya, jangan mimpi. Ini penting ya, apalagi ini banyak gitu puasa semayang tidak. Ini dia puasa ya puasa, sholat tidak. Ini macam mana ceritanya ini ya? Puasa cuman sholat tidak, ini tidak masuk akal kita. Cuman banyak yang dipaksa masuk akal ya, banyak dipaksa masuk akal. Banyak terjadi anak-anak muda kita masya Allah ditanya puasa ya, sholat tidak. Gimana itu puasanya ya? Apalagi yang parah ya, jangankan menjaga sesuatu yang lain, yang wajib juga ditinggalkan. Nah ini dia, mana yang dikatakan puasanya sempurna. Terus puasa, sholat tarawih enggak. Syukur-syukur di musola kita berapa tarawihnya Pak? 23 kita sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, sebagian di luar sana itu padahal masjidnya besar, sholat tarawihnya 8. Ya, bilo nak ya, bilo 23. Hah? 23 terus apa? Bapak-bapak berdua, ibu-ibu bertiga. Itu maknanya. Kata saya tadi 23 rakaat. Ya, 23 bapak-bapak 2, makmum ibu-ibu 3. Masya Allah. Meningkat ya. Dah, insya Allah 23 rakaat ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, musola kecil tapi 23. Banyak di luar sana masjid musolanya besar 8 rakaat. Kita bukan mengatakan 8 rakaat tidak sah, enggak. Kita tidak mengatakan apa? Tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat, enggak. Kita mengatakan betul itu sholat tarawih juga. Ada ulama kita membolehkannya, mengesahkannya. Tapi yang sempurna ya, sebagaimana diriwayatkan turun menurun dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita, itu yang adanya 20 rakaat. Ya, 20 rakaat 3 ditambah sholat witir. Ya. Nah, alhamdulillah musola kita Baitul Atiq 23. Puasa, sholat witir, sholat tarawih enggak. Nah, ini percuma juga. Karena apa? Ada beriringan sama hadisnya. Tadi man soma
Ini ada lagi hadisnya, apa lagi? Mangkoma, ya, mangkoma Ramadan imanan wa hisaban. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan termasuk puasa dan sholat tarawih. Ya. Ada sebagian masya Allah pintar sekarang sebagian jemaah Pak. Ya, yang ikut lah yang 23 cuma sampai 8 dia pergi balik. Ya, lah cukup lah katanya. Ya, yang 8 rakaat ada membolehkan dari sholat witirnya dia di rumah. Ya, ada sebagian gitu. Ya, lihat sikon. Ya, kalau capek nampaknya itu 8 rakaat lah, selesai itu balik. Nah ini ya, ikutlah 23 rakaat. Ya, dan itu tidak cepat. Ini saya ingatkan dengan Pak Imam. Ya, siapa Imam itu? Salah satu macam-macam, masya Allah. Ya, kalau tua-tua yang sudah berumur, insya Allah tenanglah ya. Bahaya kadang yang muda lah. Ya, imam-imam kalau yang muda itu masya Allah semangat mudanya pula. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah. Ya, tidak ada bedanya dengan takbir hari raya tadi itu. Ya, dah pakai tumanina, tenang, ya, tenang sholat tarawihnya. Ya, nah, itu salah satu daripada kesempurnaan puasa. Puasa semuanya, sholat wajib dilakukan dan sholat tarawih dipulkan. Hingga apa? Hingga kita dapat keluar dari Ramadan sebagaimana apa? Sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad, keluar daripada perut ibu kita sendiri bersih dalam keadaan fitrah. Ya, jadi siapapun yang kita wajib ya terhadap sholat. Artinya kalau bahasa itu sembahyang, apalagi terhadap anak-anak kita. Terakhir Pak ya, saya mengajak bapak-bapak berpikir, ibu-ibu berpikir. Ya, Bu. Nah, saya ngajak berpikir nih, bapak-bapak juga. Ya. Kalau misalnya apa? Misalnya kita punya pembantu. Ya, punya pembantu. Terus pembantu ini kita kasih rumah. Ya, apa enaknya pembantu kayak gini? Ya Pak, kasih mobil. Oh, pembantu kayak gini, masya Allah. Ya, tuannya juga masya Allah juga berarti ya. Kasih rumah, kasih mobil, uang bulanan lancar Bu. Ya, uang bulanan apalagi enaknya? Enak ada pembantu kayak gini? Rasa saya jangankan di Jambi, Jakarta pun rasanya nggak ada yang gini pembantu. Ya, cuman ada Bu. Ya, ada. Tapi pas ketika tuannya manggil, wahai Fulan, sini, nggak mau datang Bu. Nah, ini saya mau tanya, pembantu kayak gini Pak enaknya dia apa ya? Pecat lah. Hah? Iya Pak? Ya Pak? Ini saya mau tanya Pak, pembantu kayak gini enaknya dia apa ya? Hah? Ya Bu? Sudah dikasih rumah, dikasih mobil, uang bulanan lancar, semuanya enak dah. Pas tuannya manggil tak mau datang. Ini enaknya pembantu kayak gini diapain enaknya? Ya. Saya setuju kali dengan Bapak Awan. Ya. Enak di mana Bu? Kalau Bapak itu teranyanya kasar. Ya. Umumnya saja pecat pasti. Apa? Tak tahu terima kasih. Udah dikasih rumah, kok udah dikasih mobil, hidup senang. Ketika tuannya manggil tak mau datang. Ya, pembantu kurang aja. Ya, pasti. Jadi gambarannya gimana? Begitu juga kita Bu, Pak, ya, terhadap apa? Sholat. Pas kita dipanggil hayya 'alas sholah. Ah, ini dia. Hayya 'alas sholah. Ayo sholat, ayo dipanggil kita tuh. Tidak mau datang. Ini kata malaikat ini umat jenis tak tahu.
Ya, lebih pada terajang ini katanya. Mau dipanggil katanya, sudah dikasih kedudukan, sudah dikasih rumah yang besar, sudah dikasih mobil Fortuner, Pajero, macam-macam lah. Pas dipanggil, ayolah sholat, ayo sholat sini, bertemu dengan Tuhanmu. Tidak mau, ya mau benar tempeleng kata malaikatnya. Ya, nah gitulah gambarannya kita terhadap sholat. Jangan sampai ya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'siyata tuzilun ni'am. Ya, wa in kunta fi ni'matin far'aha, kalau misalnya kau di dalam kenikmatan, far'aha, jagalah. Ya, jagalah dengan apa? Dengan menjalankan rasa bersyukur kepada Allah, menjalankan perintahnya. Fa innal ma'siyata tuzilun ni'am. Ya, kalau sudah kita melalaikan itu tersebut, sungguh kita berbuat maksiat dan itu bisa menghilangkan amal atau menghilangkan nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, artinya dicabut sama kayak pembantu tadi, Pak. Ya kan? Kalau tidak merasa bersyukur sudah enak amat. Kalau dipanggil tidak mau, sudah aku sita rumah, mobil aku sita. Jangan sampai kita seperti itu, Pak. Ya. Kadang tuh kita apa? Sedih, bangkrut, usaha, rumah terjual, akhirnya semua kosong sudah. Tak sadar diri. Aduh, kenapa nasibku macam ini? Nasibku katanya. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar dan berintrospeksi diri ya terhadap amal ibadah kita sholat. Apapun yang ada terjadi di khususnya di Indonesia ini ya, umumnya di seluruh dunia ini ya, apapun itu musibah tidak lain karena apa? Karena kekurangan kita terhadap sholat ya. Maka dari itu ya, mari sama-sama, khususnya juga terhadap saya sendiri, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dengan apa? Dengan lebih memperhatikan di dalam sholat 5 waktu kita, lebih menyempurnakan di dalam sholat waktu kita, hingga apa? Hingga kita hidup di dunia aman dan tenang ya, apalagi di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berkat memuliakan momen peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, Allah tingkatkan iman kita, Allah tingkatkan amal ibadah kita hingga ajal menjemput kita ya, hingga kita hidup dengan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.